Tapi yang paling menyedihkan dari semua pembenci adalah saudara yang membenci kita. Dan itu tidak sedikit. Gitu. Orang jauh yang tidak kita kenal di dalam kehidupan kita sebelumnya bisa jauh lebih baik dan merawat perasaan kita dibandingkan orang-orang yang dekat secara kelahiran atau yang sedara. Jadi kita tidak boleh lagi menggolong-golongkan orang berdasarkan siapa keluarga atau bukan, karena sahabat yang dekat lebih penting daripada keluarga yang jauh. Memang kita harus bersabar terhadap pembenci, karena pembenci itu sebetulnya orang-orang baik yang sedang tersiksa dengan kehidupannya sendiri. Jadi dia tuh frustrasi dengan kelemahan kehidupannya dan melihat kita yang hidupnya baik itu sebagai bukti ketidakadilan kehidupan. Jadi kok ada orang hidupnya lebih baik daripada mereka. Itu sebabnya pembenci itu hanya membenci orang-orang yang lebih baik hidupnya. Orang-orang yang lebih rendah kualitas hidupnya tidak mereka benci. Mereka bully, mereka hina, mereka rendahkan. Tetapi yang lebih tinggi, yang lebih mapan, lebih baik hidupnya menjadi pusat perhatiannya. Perhatikan bahwa kekasih orang bisa ganti-ganti, tapi pembenci itu tetap loh. Ada pembenci yang mengikuti kita mulai SD, SMP, SMA, sampai kita berkarir, sampai kita menikah. Itu masih ada yang membenci. Nah, itu salah dia atau salah kita? Kita tidak boleh menetapkan siapa yang salah, tetapi yang paling indah adalah siapa yang harus memperbaiki diri. Jadi kalau kita punya kewenangan untuk memperbaiki orang lain, perbaiki, tetapi sedikit sekali. Kewenangan kita untuk mengubah orang lain, karena perubahan orang itu betul-betul sepenuhnya kewenangan Tuhan. Kita itu hanya menjadi konteks, lingkungan, gambaran, komponen di dalam kehidupan orang yang tidak memiliki kemampuan mengubah. Kalau orang itu sudah mendapatkan keberkahan, mendapatkan waktu untuk berubah, Tuhan putuskan berubah. Hanya karena Tuhan tidak suka untuk tampil seperti tukang sulap, jadi Tuhan menghadirkan orang-orang baik di sekitar para pembenci itu, supaya sepertinya dia berubah karena orang itu. Nah, orang-orang yang digunakan oleh Tuhan sebagai sebab berubahnya sikap buruk pembenci, itu pasti orang-orang yang kalau ditiru oleh pembenci ada kebaikan. Nah, orang-orang yang sedang dibenci sebetulnya sedang diuji. Karena orang yang dibenci biasanya tidak hanya dibenci dengan tenaga batin. Biasanya pembenci itu juga mengirimkan kata-kata keji. Juga mengirimkan orang-orang untuk membenci kita, menghasut, mengadu domba. Nah, sehingga pembenci menjadi ujian bagi yang dibenci untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tabah, lebih sabar. Karena yang betul-betul diuji saat kita menghadapi pembenci adalah kesadaran bahwa kemuliaan kita bukan ditentukan oleh orang lain, apalagi pembenci, apalagi orang-orang yang sedang tersiksa dengan kehidupannya sendiri. Jadi keberserahan kita, bersandarnya kita kepada Tuhan yang memuliakan kita, menjadikan kita melihat pembenci sebagai orang-orang yang justru harus dikasihani, didoakan dengan baik. Lalu kalau memang merepotkan, tetapi tinggal dengan santun. Karena kita tidak, istilahnya anak muda, tidak ngapa-ngapain saja dia membenci, apalagi kalau kita kasar kepada mereka.